rumah tua yang menyimpan kengerian. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah kematian. Karena banyaknya rumor menyeramkan yang beredar tentangnya. Konon, rumah itu dihuni oleh arwah penasaran. Seorang wanita yang meninggal secara tragis di dalamnya. Meskipun banyak yang memperingatkan, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut pada malam hari. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak menuju rumah tua. Suara angin berdesir dan dedaunan bergetar seolah menyambut kedatangan mereka. Ketika mereka memasuki rumah, pintu kayu berderit keras, seolah mengingatkan mereka untuk tidak melangkah lebih jauh. Di dalam, suasana gelap dan lembab menyelimuti ruangan. Bau busuk menyengat hidung, dan debu tebal menutupi setiap sudut. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Di ruang tamu, terdapat foto-foto tua yang menggantung di dinding, menampilkan keluarga yang pernah tinggal di sana. Namun, ada sesuatu yang aneh. Wajah-wajah dalam foto itu tampak kabur, seolah-olah mereka berusaha menghindar dari pandangan. Salah satu remaja, Rina, merasakan getaran aneh di dadanya. "Ayo kita pergi," katanya, tetapi yang lain menolak. Saat mereka melanjutkan penjelajahan, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Mereka saling berpandangan, jantung berdebar kencang. "Mungkin itu hanya suara angin," kata Dika, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun, rasa takut mulai menyelimuti mereka. Mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas. Setiap langkah terasa berat, dan suasana semakin mencekam. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat. Dengan keberanian yang tersisa, mereka membuka pintu itu. Di dalam, terdapat sebuah kamar tidur yang gelap dan berantakan. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang berdebu. Ketika mereka mendekat, Rina melihat bayangan samar di dalam cermin. Ada seseorang di sana. Teriaknya, semua orang menoleh. Tetapi tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Hanya ada suara tawa pelan yang menggema di ruangan. Mereka merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin menakutkan. Tiba-tiba, lampu senter mereka berkedip dan padam. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara wanita menangis. "Tolong, tolong saya." Suara itu semakin mendekat, dan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam kepanikan,
Mereka berlari keluar dari kamar. Tetapi lorong terasa tak berujung. Setiap pintu yang mereka coba buka terkunci rapat. Akhirnya, mereka menemukan tangga darurat dan berlari ke bawah. Namun, saat mereka mencapai pintu keluar, pintu itu tidak mau terbuka, mereka terjebak. Suara tangisan wanita semakin keras. Dan bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Kami tidak ingin mengganggu, teriak Dika, tetapi tidak ada jawaban. Dalam kegelapan, mereka merasakan sentuhan dingin di punggung mereka. Rina berbalik dan melihat sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya. "Kembalikan aku!" teriak wanita itu, suaranya menggema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, semua lampu menyala. Dan mereka melihat sosok wanita itu menghilang ke dalam kegelapan. Dengan segenap tenaga, mereka akhirnya berhasil membuka pintu dan melarikan diri dari rumah itu. Begitu keluar, mereka berlari tanpa henti hingga mencapai desa. Nafas mereka terengah-engah, dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka berjanji tidak akan pernah kembali ke rumah tua itu lagi. Namun, beberapa minggu kemudian, Rina menemukan foto lama di internet. Foto itu adalah gambar keluarga yang pernah tinggal di rumah tua tersebut. Di sudut foto, dia melihat sosok wanita yang sama, dengan senyuman yang menyeramkan. Di bawah foto itu tertulis, "Dia menunggu untuk dibebaskan." Sejak saat itu, Rina dan teman-temannya tidak pernah bisa melupakan malam mengerikan itu. Mereka tahu rumah tua itu masih menyimpan kengerian yang tak terungkap. Dan arwah wanita itu masih terjebak, menunggu seseorang untuk membebaskannya. Atau mungkin untuk menggantikan tempatnya. Setiap malam, Rina terbangun dengan mimpi buruk tentang rumah itu. Suara tangisan wanita itu terus menghantuinya. Dia merasa bersalah karena tidak bisa membantu. Dan rasa ingin tahunya semakin membara. Suatu malam, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah tua itu sendirian. Dengan senter di tangan dan hati yang berdebar, dia melangkah menuju rumah yang sudah lama ditinggalkan. Ketika dia memasuki rumah, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah-olah rumah itu hidup dan mengawasinya. Rina melangkah perlahan ke arah kamar tidur tempat dia melihat sosok wanita itu. Ketika dia membuka pintu, dia merasakan hawa dingin yang menyengat. Di dalam, cermin besar itu masih ada. Dan kali ini, dia melihat bayangan dirinya sendiri yang tampak pucat. Namun, di belakangnya, sosok wanita itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih dekat. "Kenapa kau kembali?"
Tanya wanita itu dengan suara yang menggema. Rina merasa terjebak dalam tatapan kosongnya. Aku ingin membantumu, jawab Rina, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Wanita itu mendekat, dan Rina merasakan ketakutan yang luar biasa. Bebaskan aku dari tempat ini. Aku terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Rina tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia mulai mencari tahu tentang sejarah rumah itu dan wanita yang menghantui tempat tersebut. Setelah beberapa hari mencari informasi, Rina menemukan bahwa wanita itu adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam kebakaran yang terjadi di rumah itu. Dia tidak bisa melanjutkan hidupnya dan terjebak dalam kesedihan. Rina merasa tergerak untuk membantu. Dan dia merencanakan sebuah ritual untuk membebaskan arwah wanita itu. Malam ritual tiba, dan Rina kembali ke rumah tua dengan lilin dan foto wanita itu. Dia mengatur semuanya di kamar tidur. Dan mulai membaca mantra yang dia pelajari. Suasana semakin mencekam, dan suara angin berdesir semakin kencang. Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Dan sosok wanita muncul lagi, kali ini dengan ekspresi penuh harapan. Terima kasih, bisik wanita itu, akhirnya aku bisa pergi. Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti ruangan. Dan Rina merasakan kehangatan yang luar biasa. Ketika cahaya itu mereda, sosok wanita itu menghilang. Meninggalkan Rina sendirian di dalam kamar. Mengetahui bahwa dia telah membantu arwah itu menemukan kedamaian. Namun, saat dia melangkah pergi, dia mendengar suara lembut di belakangnya. Terima kasih, Rina, ingatlah, aku akan selalu ada di sini. Sejak saat itu, Rina tidak pernah merasa takut lagi saat melewati rumah tua itu. Dia tahu bahwa kengerian yang pernah ada telah sirna. Dan arwah wanita itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun, dia juga menyadari bahwa setiap tempat memiliki cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Dan terkadang, kengerian bisa menjadi pelajaran berharga tentang cinta dan kehilangan. Rina kembali ke kehidupannya sehari-hari. Tetapi pengalaman di rumah tua itu terus membekas dalam ingatannya. Dia mulai menulis cerita tentang pengalamannya. Berharap bisa membagikan kisah tersebut kepada orang lain. Setiap kali dia menulis, dia merasakan kehadiran wanita itu. Seolah-olah arwahnya memberikan inspirasi dan kekuatan. Suatu hari, saat Rina sedang duduk di taman, dia melihat sekelompok anak-anak bermain. Mereka tertawa dan berlari-lari tanpa tahu bahwa di balik tawa itu ada kisah-kisah yang belum terungkap. Rina merasa tergerak untuk berbagi cerita tentang rumah tua dan arwah wanita itu.
agar anak-anak dan generasi mendatang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia mulai mengadakan sesi bercerita di sekolah-sekolah, menceritakan kisahnya dengan penuh emosi. Anak-anak mendengarkan dengan antusias, dan Rina melihat bagaimana mereka terpengaruh oleh cerita tersebut. Dia mengajarkan mereka tentang pentingnya menghormati tempat-tempat yang memiliki sejarah dan mengenali bahwa setiap tempat memiliki jiwa yang perlu dihargai. Seiring berjalannya waktu, Rina menjadi penulis terkenal. Dikenal karena kemampuannya menggabungkan elemen horor dengan pelajaran moral. Dia menulis buku yang terinspirasi dari pengalamannya di rumah tua. Dan buku itu menjadi bestseller. Dan Rina merasa bangga bisa mengubah pengalaman menakutkan itu menjadi sesuatu yang positif. Namun, di dalam hatinya, Rina tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan malam itu. Dia sering mengunjungi rumah tua, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengenang arwah wanita yang telah membantunya menemukan tujuan hidup. Setiap kali dia melangkah ke dalam rumah, dia merasakan kehadiran yang hangat. Seolah-olah wanita itu selalu bersamanya, memberikan dukungan dan semangat. Rina menyadari bahwa kengerian yang pernah ada di rumah tua itu telah berubah menjadi kekuatan. Dia belajar bahwa dari setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan, dan dari setiap kehilangan, selalu ada harapan untuk menemukan kembali cinta dan kedamaian. Dengan cara ini, Rina tidak hanya membebaskan arwah wanita itu, tetapi juga membebaskan dirinya sendiri dari ketakutan yang pernah menghantuinya. Dia terus menulis dan berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menjadikan pengalaman horornya sebagai pelajaran berharga bagi banyak orang. Rina juga mulai mengajak teman-temannya untuk ikut serta dalam kegiatan berbagi cerita, menciptakan komunitas yang peduli terhadap sejarah dan budaya lokal. Mereka bersama-sama mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mendengarkan cerita dari penduduk setempat, dan mengumpulkan kisah-kisah yang mungkin terlupakan.